Semua siap belajar? Iya. Iya, semua siap belajar. Jadi sebelum belajar, kita bernyanyi dulu yuk. Nyanyi 7 kebiasaan anak Indonesia. Silakan. Satu, dua, tiga, ya. Ayo kita lakukan 7 kebiasaan anak Indonesia agar menjadi hebat. Pertama, bangun pagi. Kedua, beribadah. Yang ketiga, rajin berolahraga. Keempat, makan sehat dan bergizi seimbang. Kelimanya adalah gemar untuk belajar. Keenam, bermasyarakat. Ketujuh, tidur cepat. Ingat, ayo kita lakukan. Oke, kita sekarang nyanyi lagi ya. Sekali lagi ya. Kita bernyanyi 8 dimensi prinsip. Satu, dua, tiga, ya. 8 dimensi profil lulusan. Pertama, keimanan ketakwaan. Kedua, kewargaan. Ketiga, kreativitas. Keempat, pendirian. Kelima, organisasi. Keenam, kesehatan. Ketujuh, kolaborasi. Kedelapan, bernapas kritis. Oke. Sebelum masuk ke topik pembelajaran, minggu lalu kita belajar apa? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang tahu? Berpikir komputasional dengan bermain susun. Nah, ada yang tahu tentang komponennya? Ada 4 kemarin kan? Apa? Ayo. Iya, membandingkan, mengelompokkan, terus apa tadi? Apa? Menguruskan? Iya, dan menyusun. Ada yang tahu mengelompokkan? Iya, coba. Iya, mengelompokkan apa? Menjadikan berkelompok, kelompok atau memisahkan benda-benda berdasarkan perbedaan atau persamaan ciri-ciri tertentu. Iya, memisahkan atau membedakan sesuai dengan ciri-cirinya. Nah, sekarang kita masuk ke topik berpikir komputasional. Kita masuk ke topik berpikir komputasional. Sekarang kita belajar tentang berpikir komputasional. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran tersebut, coba kita baca sama-sama yuk tujuan pembelajarannya ini apa. Oke, 1, 2, 3, ya. Peserta didik dapat memahami konsep berpikir komputasional. Peserta didik mampu menguraikan dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ya. Jadi tujuan pembelajarannya ini untuk kalian. Jadi untuk kita bersama ini masuk ke dalam pembelajaran kehidupan sehari-hari, ya. Jadi ini berpikir komputasional. Nah, apa itu berpikir komputasional? Ada yang tahu? Coba. Ada yang tahu? Ayo. Masa nggak tahu? Ada satu orang? Berpikir komputasional. Coba, kamu. Tidak bilang kok tidak bingung.
yang kita pikirkan tentang apa? Tapi komputasional. Komputer ya. Gimana? Ayo kita jabarkan. Ayo, satu orang. Ayo, ada yang berani? Menang-menang lain. Oke, kita baca ya. Apa itu berpikir komputasional? Nah, ini dia. Tadi kalian nggak tahu kan? Nah, coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Berpikir komputasional bukan hanya tentang coding, tapi berpikir komputasional adalah cara berpikir logis dan sistematis untuk memecahkan masalah, mirip seperti cara kerja komputer untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Nah, jadi maksudnya berpikir komputasional bukan hanya tentang coding. Nah, ada banyak orang berpikir komputasional itu masuk ke dalam coding pemrograman. Padahal di sini adalah kehidupan sehari-hari kita, seperti cara berpikir logis dan sistematis untuk memecahkan masalah, mirip seperti cara kerja komputer. Nah, jadi itu ada lagi untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Nah, itu maksudnya supaya berpikir kita itu lebih efektif. Oke? Masuk ke 4 komponen, ya. Jadi dalam berpikir komputasional itu ada 4 komponennya. Nah, 4 komponennya. Ada yang tahu siapa? Coba
depan meja. Oke, lagi lanjut. Ini ke abstraksinya. Oke, fokus pada informasi yang penting dan mengabaikan yang tidak relevan. Contohnya, saat membuat jadwal belajar, kalian fokus pada pembelajaran. Pada mata pembelajaran dan waktunya. Oke. Kalau kalian waktu membuat roster, kalian lihat sekarang hari apa. Nah, buatnya contohnya nih hari Rabu. Berarti kalian mencari pembelajaran sesuai waktunya. Kalian lihat roster kalian. Setelah itu apa? Kalian tengok pembelajaran apa. Oh, hari ini ada informatika, hari ini ada MTK, hari ini ada PKN. Nah, jadi yang dilihat adalah pembelajaran yang penting hari ini. Jangan kamu sibuk malah lihat ada pensilku, pensil warnaku, jadi lari kan? Kola Pensil warnaku ada nih. Nanti aku geser. Kemudian apa lagi? Oh, aku kemarin di mana? Buku baru, warnanya beda-beda. Jadi lupa ya kan? Jadi dia jangan sampai lupa. Jadi dia itu harus membuat keputusan yang fokus. Tujuanku apa? Sampai tujuan kita apa? Sekolah, belajar, ya kan? Ingat tujuannya. Nah, sama seperti kalau pergi belanja ke toko buah. Nah, nggak mungkin kamu langsung tadinya mau ke toko buah, malah ke toko sepatu, ya kan? Ya, kayak gitu. Jadi ke toko sepatu kan? Jadi itu nggak fokus. Ya, jadi dia ada fokusnya tuh, fokus dia. Berarti itu termasuk ke abstraksi. Dia masuk ke abstraksi. Harus fokus. Sama kayak kita belajar fokus. Saat kita belajar kita fokus. Ada kan ketika belajar menerangkan, gurunya menerangkan, dia main-main, colek temannya. Kan itu gak penting kan? Penting gak? Gak penting kan? Nah, nanti gurunya lagi menerangkan gitu. Sibuk sendiri. Itu abstraksi ya? Tidak. Iya. Jadi kita harus mencari yang fokusnya. Gak paham ya sampai sini ya? Oke. Kalau mentanya ngerti ya? Ngerti? Oke, kita masuk ke pengenalan pola. Oke. Pengenalan pola itu dia mencari pola atau kesamaan dengan masalah-masalah kecil. Nah, contohnya itu menyapu dari sudut rumah. Coba, itu kan pola. Kalian lihat sudut yang sana, ada nggak? Sudut itu sudut apa? Sudut apa? Apa tuh? Segi? Segitiga ya? Segi lancip. Nah, itu sama nggak? Itu sama nggak polanya ke sana? Itu kan persegi dia polanya, berarti persegi juga ya kan? Nah, jadi dia itu dilihat sesuai, namanya pola. Sama seperti motong kue. Nah, kalian pernah lihat potong kue ulang tahun? Nah, jadi potong kue ulang tahun dia lurus, oke? Dilurus ini, diikutin lagi dia lurus. Nah, sesuai polanya supaya terbagi rata kuenya. Kalau nggak dibagi bagus, nggak sesuai pola, nanti ada yang iri. Betul nggak? Iya, jadi pengenalan pola itu dilihat dari bentuknya juga. Udah paham di sini? Oke, masuk lagi ke algoritma. Oke. Menyusun langkah-langkah yang terurut untuk menyelesaikan masalah. Contohnya, langkah-langkah memasak makanan secara terurut.
gimana itu Mem? Ada yang mau tahu? Buat contoh. Ada? Kasih contoh apa nak? Ayo. Apa contohnya? Itu langkah-langkah memasak makanan secara terurut. Yuk, sebelum Mem buka contohnya. Ada? Ya, terus? Iya, terus? Iya. Iya. Jadi dia kalau kita masak makanan, memasak sesuatu, mau bikin masak kue, ya, kita itu akan membuat langkah-langkahnya. Sama seperti kita masak Indomie. Pertama Indomie diapain? Ibu buka. Terus apa lagi? Dipanaskan airnya, ya kan? Sampai mendidih. Siap itu apa lagi? Iya, dimasukkan Indomie yang udah mendidih ya? Baru masukkan bumbunya. Baru tunggu sampai matang. Setelah matang diapakan? Diangkat, disajikan, dimasukkan ke siap disantap. Nah, jadi dia kayak gitu. Ini namanya berpikir algoritma. Jadi berpikir algoritma itu bukan hanya untuk masak aja, ada lagi yang lain. Ada yang kasih contoh nggak? Ada yang berani kasih contoh? Kita membuat agar-agar, betul. Apa lagi? Iya, membangun rumah. Bisa. Kan ada langkah-langkahnya. Ya kan? Apa lagi? Ayo, kelompok sini. Iya, membuat bolu. Iya, membuat teh. Betul. Itulah namanya algoritma. Sama kayak kalau kita pembelajaran matematika, kita berpikir gimana caranya supaya dapat hasilnya. Ngerti kan? Nah, ini coba 49 bagi 7. Gimana caranya? Ayo. 49 bagi 7. Gimana? Berarti dibagi dengan 7 lagi kan? Nah, jadi dia begitu. Jadi kalau 7 kali 7 49. Jadi kalau 49 bagi 7 hasilnya 7. Iya, contohnya. Contoh dalam matematika di dekomposisi ya. Oke, kasih tahu satu. Dekomposisi dalam matematika. Contohnya kita lihat. Bisa kita lihat di sini. Masalahnya, ini masalah. Jadi masalahnya 48 tambah 36. Ini kan masalah namanya. Yang harus diselesaikan karena dia ada titik-titiknya. Dan perhatikan berpaham. Ya. Jadi di sini ada dekomposisinya. Oke. 48 sama dengan 40. Ini pecahan ditambah 8. Nah, kalau 36 apa uraiannya? 30 iya, 30 tambah 6. Nah, contoh pengenalan pola ya. Oke. Jadi di sini ada beberapa contoh pengenalan pola. Nah, jadi pola yang mengambil dari pola matematika ya. Jadi kalau dia ada pola matematika nih. 2, 6, 8, 10. Satu, 3, 5, 7. Nah, ini masuk ke mana ini? Benar. Ini ganjil. Udah paham sampai situ?
sudah kita pelajari itu tentang kalau pergi ke toko langsung ke toko yang dituju, ya. Jangan tiba-tiba menyeleweng langsung ke toko lain, ya kan? Oke. Algoritma. Nah, itu tadi algoritmanya. Jadi langkah-langkahnya, ya kan? Langkah-langkahnya terurut. Aduh. Semua udah paham? Oke. Kalau Mem kasih kelompok boleh ya? Oke. Di sini ada sesuai dengan topik. Nanti kalian jawab tentang deskripsinya. Nah, kalian buat nanti panggil dari kelompok 1 hingga kelompok berikutnya, oke? Aku mau minum. Udah. Ya. Dan kasih waktu sekitar 2 atau 3 menit ya. Bisa ya? Yuk. Yang tadi sudah mengerti tentang komponen yang ada di komputer berpikir komputasional. Jika kita ingin membeli daging dan ikan, maka kita tidak akan menyebut kelompok beras atau sayuran.
Oke, demikian pembelajaran hari ini. Mengucapkan terima kasih.